Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita di sini akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga air ya. Secara umum, pembangkit listrik tenaga air itu ceritanya ya, itu kan sebenarnya ini bendungan. Nah, kemudian ada sebuah aliran yang dibuat. Airnya meluncur ke bawah, kemudian menggerakkan turbin, ya kan? Nah, kemudian turbin ini akan menggerakkan generator, dimana generator itu kan ada kumparan juga, kayak gini. Kemudian di sini itu ada medan magnet. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini baru aliran ke listrik. Aliran dimasukkan ke gardu biasanya. Sebelum, jadi air mengalir terjun ke bawah ini, itu kan juga memiliki energi. Energinya berapa? Energinya katakanlah kalau yang namanya bendungan ya, itu kan pasti punya kedalaman. Nah, kemudian kedalamannya itu kita asumsikan sebagai H. Nah, air yang meluncur jauh ke bawah kemudian menggerakkan turbin ini ya, itu kan bisa kita tuliskan sebagai energinya, bisa tuliskan sebagai energi potensial. Sebelum berubah menjadi listrik loh ya, itu kan energi potensial. Nah, energi potensial padahal rumusnya adalah massa kali gravitasi kali kedalaman. Nah, massa sendiri itu kan sama saja diperoleh dari massa jenis ya. Massa sama dengan massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume, atau bisa dituliskan massa sama dengan ρ kali V. Seperti ini. Sedemikian hingga ρ kali V ini kita substitusikan ke sini. Berarti energi potensial sama dengan ρ kali V kali G kali H. Nah, sekarang V-nya itu berasal dari apa? V kan volume ya. Volume ya ini ya. Volume. Itu kita bisa memperoleh dari rumusan debit. Bahwa debit atau Q itu kan sama dengan volume dibagi T. Maka kita bisa menulis V, volume Pak Jul singkat dengan V ya. V sama dengan Q kali T. Maka Pak Jul bisa tulis di sini sama dengan ρ kali Q kali T kali G kali H. Seperti ini. Nah, biasanya kita kurung seperti ini. ρ kali Q kali T dikalikan G kali H. Nah, ini energi potensialnya. Nah, di samping itu kita bisa menulis untuk satuan energinya dengan cara daya. Ini energi ya. Energi, kemudian dayanya itu sama dengan P itu sama dengan W per T. Seperti ini. Maka kita bisa tulis juga bahwa daya itu P ya. Energi itu sama dengan P per T. Seperti itu. Nah, di samping itu kita bisa nulis bahwa energi itu sama dengan kali energi potensial. Ini adalah satuan efisiensi. Jadi semua alat listrik itu punya efisiensi ya. Itu yang mengakibatkan sedikit nanti ada energi yang terbuang. Jadi semuanya tergantung efisiensi. Misalkan yang masuk 100 ampere, nanti yang keluar berapa ampere. Pasti tidak mungkin 100 ampere. Pasti ada yang terbuang. Seperti itu. Dayanya maksudnya. Kalau kuat arus itu memang tetap ya, karena ada hukum Kirchhoff kan yang mengatakan I masuk sama dengan I keluar.
Seperti itu. Jadi kita bisa tulis juga bahwa P itu sama dengan daya itu sama dengan ini diturunkan dari ini, EP-nya tinggal disubstitusikan ke sini. Berarti energi sama dengan efisiensi dikalikan Rho kali Q kali T dikalikan G kalikan H. Selesai. Seperti itu ya rumusannya. Untuk pembangkit listrik tenaga listrik kita langsung saja mulai ke permasalahannya. Di sini ada permasalahan aktivitas 2.4 sebuah bendungan pada PLTA mampu menampung aliran air dari pegunungan. Pada bendungan dibangun aliran air dengan ketinggian tertentu H terhadap pembangkit listrik yang bertujuan untuk menghasilkan energi potensial pada PLTA. Pada dasar aliran air dipasang turbin untuk menghasilkan tenaga putar. Turbin tersebut dihubungkan ke generator listrik. Dari putaran generator itulah dihasilkan aliran arus listrik. Bendungan pada PLTA di daerah X mampu mengalirkan air dengan debit 105 meter kubik per sekon dengan perbedaan ketinggian turbin dan puncak aliran air adalah 125 meter. Berarti ini hanya ya 125 meter. Generator pada PLTA tersebut mampu mengubah 80% energi potensial air menjadi energi listrik. Nah, kita langsung saja kita bisa selesaikan mengenai permasalahannya. Yang pertama adalah lengkapi data berikut. Q-nya, Q itu sama dengan debit ya. Q sama dengan 105 meter kubik per sekon. Kemudian ketinggiannya jelas 125 meter. Efisiensi 80%. Selesai. Maka kita bisa menghitung untuk nilai-nilainya. Untuk yang pertama, perubahan energi potensial air atau EP sama dengan itu tinggal memasukkan ya. Rho kali Q kali T kali G kali H. Rho-nya jelas anggap 1000 meter 1000 kg per meter kubik dikalikan debitnya 105 dikalikan T-nya 1 dikalikan G-nya 10 kalikan H-nya 125. Sedemikian hingga kita punya nilai apa itu hasil perkalian ini ya sama dengan 131.250.000 joule. Ini kalau dijadikan megajoule, kalau kilo kan masih dalam bentuk 131.000 joule, kilojoule. Jadikan mega saja berarti sama dengan 131,25 mg. Mg itu bukan Mary Jane ya, Mary Jane-nya Spiderman, tapi megajoule. Nah, selanjutnya ini selesai. 2 daya P itu sama dengan W kali P itu sama saja Joule salah ini. Salah. P nulisnya ini ngawur ini. P itu sama dengan W per T. Maka P sama dengan daya itu, maka W sama dengan P kali T. Nah, seperti ini. Ini yang benar. Berarti kalau nyari P itu sama dengan W-nya siapa? W-nya kan EP. Iya kan? Maka sama dengan, karena W-nya N EP, berarti pakai ini. W per T sama dengan N EP-nya pakai ini. Atau langsung aja Rho kali Q kali T kali G kali H per T. Berarti sama dengan ini ya. Tapi dikalikan 0,8 karena di sini ada nilai efisiensinya. 0,8 dikali 131,25 mg. T-nya dianggap 1 ya, dibagi 1 sama dengan 105
megawatt. Nah, seperti ini. Ini megajoule, ini megawatt. Satuan daya itu watt ya. Satuan energi itu joule. Seperti itu. Gitu, selesai ya mengenai permasalahan tadi. Ilustrasi soalnya, kita lanjut ke yang permasalahan berikutnya. Yang soal diskusi. Nah, ini yang soal diskusi itu biasanya memakan banyak waktu ya. Soalnya harus diberikan ilustrasi alasan berikut juga mengenai pembahasannya. Yang pertama, ada berapa pernyataan? 5 ya. 1. Pernyataan 1. Bendungan dapat berfungsi untuk menyimpan energi potensial air. Benar. 2. Air yang dialirkan dari bendungan menyebabkan terjadinya perubahan energi potensial air menjadi energi listrik sehingga mampu memutar turbin. Salah. Mestinya air yang dialirkan dari bendungan menyebabkan terjadinya perubahan energi potensial air memutar turbin dulu baru menjadi energi listrik. Sehingganya bukan karena berubah menjadi energi listrik sehingga memutar turbin, itu salah. Mestinya memutar turbin dulu baru nanti dari turbin yang berputar mengubah gaya magnet menjadi medan listrik. Seperti itu yang benar. Itu nanti kalian dipelajari di kelas 11 ya. Di masalah listrik statis maupun listrik dinamis. Ada juga nanti induksi magnet dan induksi listrik. Nanti silakan kalian bisa kalau misalkan pengen, kalau di channel Bahas Bu Pena itu kan masih kelas 1 ya. Kalau kalian ingin membahas yang kelas 11 tentang listrik, kamu bisa ke channel Pak Jul. Itu pembahasannya juga pakai buku Erlangga yang buku teks utamanya. Seperti itu. Ini berarti salah. 3. Semua energi kinetik aliran air dapat digunakan untuk memutar turbin. Itu juga salah, belum tentu. Ya. Belum tentu semua energi kinetik aliran air digunakan untuk memutar turbin, itu belum tentu. Jadi pernyataannya jelas salah. 4. Salah satu kelemahan PLTA adalah terjadinya endapan pada bendungan sehingga mengurangi daya listrik yang dihasilkan. Itu benar. Karena apa? Kalau misalkan tadinya kedalamannya sekian. Kemudian terjadi endapan. Ini endapan lumpur semua. Endapan. Nah, otomatis kan hanya tinggal segini. Misalkan H yang awal itu adalah 10 meter. Kalau dasarnya segini, kemudian permukaannya segini, jadi tinggal 6 meter. Itu kan sudah beda. Seperti itu. Ya, sehingga mengurangi daya listrik. Itu benar. Karena apa? Daya listriknya kan tadi sesuai dengan rumusan bahwa EP itu kan sama dengan efisiensi dikalikan Rho kali Q kali T dikali G kali H. Nah, kan berpengaruh ini kedalaman dengan energi potensial. Padahal energi potensialnya itu kan sama yang akan digunakan pada satuan daya. Karena P itu sama dengan EP, ini jangan pakai efisiensi ya, per T, kan gitu. Dayanya itu sebanding dengan kedalamannya. Kalau di sini ada lumpur, kedalamannya kan kurang. Berarti pernyataan yang 4 benar. Luas bendungan PLTA mempengaruhi besar daya keluaran. Itu salah. Tidak ada mengenai pengaruh luasan. Itu tidak ada korelasinya. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, efisiensi PLTA selalu kurang dari 100%. Itu jelas benar. Karena apa? Karena pasti sebuah alat listrik, yang namanya alat listrik itu pasti ada yang hilang, atau dayanya itu pasti ada yang hilang sebagai kalor, atau mesinnya itu kan panas. Nah, panas itu kan mengeluarkan uap. Panas itu kan mengeluarkan kalor. Nah, kalor itu kan satuan energi. Nah, seperti itu. Jadi efisiensinya tidak mungkin 100%. 2. Endapan lumpur pada bendungan selalu mempengaruhi debit air yang memutar turbin. Debit itu kan satuannya Q sama dengan volume per T. Nah, apakah
mempengaruhi ini endapan lumpur. Kalau yang namanya lumpur itu kan pasti memiliki kandungan airnya masih ada sampai dengan di bawah kan. Berarti pernyataan 2 ini adalah salah. Karena volumenya tetap. Yang berpengaruh itu adalah volume, bukan jenis endapan lumpur. Seperti itu. Jadi pernyataan 2 salah. Pernyataan 3. Jika PLTA mampu menghasilkan daya listrik 100 MW selama 10 hari, akan menghasilkan energi listrik sebesar. Nah, mestinya adalah kalau menghasilkan 10 hari akan menghasilkan energi listrik sebesar. Nah, ini maksudnya ini H itu kan 120 MW itu 1 hari. Nah, kalau misalkan 10 hari itu kan tinggal dikalikan 120 MW kalikan 10 kalikan 24H. Kenapa 24H? Ini satuannya MWH. WH itu watt hour, bukan watt hari. Ya, berarti pernyataan 3 itu juga salah. 4 sekarang. Daya listrik PLTA dipengaruhi oleh debit air dan ketinggian pintu keluar air pada bendungan terhadap turbin. Nah, daya itu kan P. Nih. P itu kan sebanding dengan EP. Padahal EP itu sama dengan Rho kali Q kali T kali G kali H. Ya kan? Berarti daya sebanding dengan debit. Nah, ini berarti ini kan kita bisa tarik kesimpulan bahwa daya itu P sebanding dengan Q. Pernyataan 4 benar. Kelima, besar daya listrik yang dihasilkan PLTA berbanding lurus dengan debit air pada bendungan. Itu juga benar. Ini sudah terbukti. Berbanding lurus, karena ini di atas, ini juga di atas. Seperti itu. Oke, gitu ya, jelas ya mengenai penjelasan yang diskusi nomor 2. Kita bisa lanjutkan ke permasalahan berikutnya yang nomor ketiga. Nah, di sini ada air terjun ya, permasalahan air terjun nomor yang ketiga. Ketinggiannya adalah 10 meter, debit 50, dimanfaatkan untuk memutar turbin penggerak generator listrik. 25% energi air dapat berubah menjadi energi listrik, berarti 0,25 ya. Kemudian berarti N-nya, efisiensinya 0,25 karena 25%, persen kan per 100. G-nya 10, berarti tinggal memasukkan saja ya. Ini soal easy. Kali Rho kali Q kali T ya. T-nya nggak diketahui, berarti dianggap 1 itu. Rho Q T kali G kali H sama dengan 0,25 kali 1000. Debitnya 50, T-nya 1 kali 10 hanya 10. Maka kita bisa tuliskan berapa ini? Ini kan jadi 25 ya. 25 kali 5, 125. Masih ada 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini satuannya adalah watt. Maka dibagi dengan 1000 berarti sama dengan kW, berarti kilowatt. 1250 kW, kilowatt. Selanjutnya yang nomor keempat. Perhatikan
Generator daya yang dihasilkan 10 kW. Generator tersebut digerakkan dengan kincir air dan hanya menerima energi sebesar 80% dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, hitunglah debit air yang sampai ke kincir tersebut. Hanya 12,5 ya. Berarti kita bisa menghitung melalui rumusan P daya. Berarti P sama dengan efisiensi dikalikan Ru kalikan Q kali T kali G kali H. Nah, padahal yang dicari adalah Q-nya. Berarti Q sama dengan P dibagi, ini kok ada hewan toh, P per efisiensi kali Ru kali Q. Q-nya yang dicari kok masih ditulis T ya, ini T kali G kali H. P-nya adalah 10 kW. 10 kW itu berarti 10 kali 1000 per efisiensinya 0,8. Kemudian Ru-nya jelas 100. 1000 maksud saya, 1000 kg per meter kubik dikalikan 1 kalikan 10 kalikan berapa? 12,5. Nah, seperti ini. Ini hilang. Sama saja kita bisa memperoleh berapa itu? Sekitar 0,1 ya. Sekitar 0. Oh, ini bisa dicoret lagi. Berarti 10 per Q sama dengan 10 per 100 per 8 kali. Sebentar. Ini 10-nya hilang dengan ini. Berarti kan 8 kali 125, 1000 sama dengan 10, berarti 1 per 10 sama dengan 0,1 meter kubik per sekon. Selesai. Nomor 5. Sebuah PLTA memiliki ketinggian sumber aliran air pada bendungan adalah H dan debit air sebesar Q. Katakanlah itu sebagai P-nya ya. Agar daya bendungan tersebut dapat diperbesar menjadi 3 kali, dayanya diperbesar menjadi 3 kali, semula apa yang harus dilakukan dengan perubahan H dan Q pada PLTA tersebut? Nah, kita bisa lihat bahwa P1 per P2 itu sama saja, Rho efisiensinya sama, yang berbeda adalah H dan Q-nya, kan gitu, H dan Q-nya, berarti Rho Q TGH Ru Q TGH hilang Q-nya sama, Q-nya beda dan H-nya beda, berarti sama dengan 1. Aduh, yang dicoret mestinya G-nya. Ini H1, ini H2, Q2. Berarti Q1, H1 per Q2, H2. Nah, kalau agar P2-nya jadi P1 per 3P1, itu sama dengan Q-nya berapa? Q H1 per Q2, H2. Nah, mestinya adalah agar daya bendungan tersebut dapat diperbesar menjadi 3 kali semula, itu kan berarti Q2-nya, cara satu adalah Q2 diperbesar 3Q1 atau H2 diperdalam lagi ya, jadi 3H1. Jadi pilih salah satu alternatifnya. Memperbesar debitnya 3 kali atau memperbesar kedalamannya 3 kali. Salah satu saja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya malah jadi salah. Jadi agar dayanya menjadi 3 kali P1, maka Q2-nya diperbesar 3 kali, atau maka di sini ada kata-kata atau kedalamannya dibuat 3 kali. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup pengetahuan mengenai pembangkit listrik tenaga air. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.